A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita masyarakat di tempat ini Allah turunkan barakah, diberikan keselamatan dunia akhirat, lancar rezeki, sehat badan, kuat iman, anak keturunan menjadi orang yang soleh soleha, yang masih sendirian mudah-mudahan berjumpa jodoh yang baik, yang belum punya rumah mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki bisa punya rumah, yang masih ada hutang Allah lapangkan rezeki bisa bayar hutang, dan semoga kita kesemuaan kaki ini bisa menginjak tanah suci menunaikan ibadah haji atau umrah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang sudah sampai mudah-mudahan Allah izinkan bertamu lagi dan dijadikan ibadahnya mabrurah insyaallah. Kita pasanglah niat di masjid ini sembari duduk, tambahan amalan yakni i'tikaf kepada yang belum pasang niat untuk i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa, sengaja aku berniat i'tikaf fi hadal masjid, di Masjid Asy-Syukur ini, sunnatan lillahi ta'ala. Dan kita pasang niat untuk belajar agama karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar agama itu hukumnya wajib, belajar ilmu din itu hukumnya wajib atas orang yang mengaku dirinya sebagai Islam. Yang kita kerjakan sekarang ini adalah wajib di atas wajib. Salat wajib, belajar tentang salat itu lebih wajib lagi. Ahad yang baru dihadap ini, saya pas belajar di Tembung, ada orang alim namanya Tuan Guru Abdul Halim. Mungkin 90 ke atas umur dia itu. Jadi dia kalau ngajarnya itu karena dia udah sepuh, udah tua, muridnya di bawah yang baca kitab, dia di atas dipan kayak tempat tidur gitu. Di situ. Jadi ketika azan zuhur, dia lanjut terus. Karena dia kata yang kita pelajari sekarang adalah perkara wajib di atas wajib. Apa itu? Talabul ilmi. Yang lalu sudah kita bahas. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa dasar ilmu, amalannya mardud, tertolak, la tuqbalu, tak diterima. Begitu. Ilmu apa yang wajib dipelajari? 3 serangkai, yakni tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid, fikih, tasawuf. Tidak boleh dipisahkan satu di antara itu. Tauhid dalam bagaimana kita mengenal Allah, zat Allah, para rasul, anbiya, sifat-sifat wajib, mustahil, harus. Kalau fikih bagaimana cara kita mengabdi beribadah kepada Allah, dan tasawuf memperindah ibadah kita, ikhlas, syukur, sabar, tawadhu, qanaah, dan amalia-amalia yang menyuruh kita untuk menghiasi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajar li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hada faslun, ini suatu pasal. Bi bayani arkanis salati, tentang menerangkan rukun-rukun salat. Jadi kita hari ini mengulas kaji dari kitab Kifayatul Muhtadi. Ini kitabnya nih. Berbahasa Arab Melayu yang disusun oleh Syekh Muhammad Nur bin Muhammad Ismail Al-Fatani, daerah Fatani, Thailand sana, Patani. Jadi dia kata di sini,
Pasal ini menyatakan segala rukun salat. Rukun salat. Jadi arkanus salah, rukun-rukun salat. Artinya segala suku-suku salat yang terupa ia dengannya. Jadi beda rukun, beda syarat. Syarat adalah perkara yang harus dijaga sampai ketika melaksanakan rukun itu. Syarat sah itu wudu. Kalau dalam salat batal ketika mengerjakan rukun, salat tidak juga sah. Tapi itu dilakukan sebelum salat. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin, sifat salat itu dua. Sifat salat itu dua. Ada sifatnya itu fardu dan ada sifatnya sunat. Ada sifatnya fardu dan ada sifatnya sunat. Yang fardu itu ada dua. Ada berapa, Pak? Dua. Yang fardu itu pertama syarat, kedua rukun. Pertama syarat, kedua rukun. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin dikatakan syarat itu seperti roh. Ya, syarat itu seperti roh. Jadi orang kalau nggak ada roh mati. Salat gitu juga, tamsil, perumpamaan. Jadi kalau seandainya tidak suci badan pakaian tempat salat dari najis, badan dari hadas, maka udah otomatis salatnya tidak sah. Mati dia, putus. Begitu. Jadi ini malam apa ya? Malam Sabtu. Seminggu yang sudah malam Jumat itu saya ngisi kajian di Benteng Talawi. Jadi habis setelah pengajian itu ada bapak-bapak dia minta ruqyah anaknya. Jadi anaknya itu susah diajak ngomong. Artinya apa? Ada gangguan. Memang mungkin kita tidak tahu ya. Bersyukur juga kalau kita dapat anak yang taat, soleh, solehah. Tapi kasusnya anaknya itu memang pendiam. Ada HP, bapak mamanya pegawai negeri. Ya. Jadi cerita-cerita apalah, sharing lah. Rupanya anaknya itu karena tak ada kawan yang udah kuliah, umur 22 tahun. Ya. Karena tak ada kawan yang dia pun agak minder dengan perempuan. Akhirnya kebiasaan dia nengok HP. Di HP itu karena sendirian, setan itu suka datangi orang sendirian. Akhirnya itu makanya kita disunahkan untuk nikah. Karena orang sendirian mudah diganggu. Salat berjamaah itu disunahkan supaya jangan terganggu. Ya, salat sendiri terganggu tuh. Rakaat kita bisa dicuri buat setan. Ya, rakaat kita bisa dicuri oleh namanya wasnan. Ada yang mengatakan khannas, ada mengatakan khinzib atau khandab. Ya, ada khanzab, macam-macam cara mengucap. Ya. Jadi katakannya ibarat kayak salat isya, zuhur atau asar. Ini kamu nih 3 apa 4 ya tadi. 2 apa 3 ya. Ah, itulah kenapa fadilat salat berjamaah. Kalau maghrib tuh bisa terganggu juga tuh. Ya. Bisa terganggu. Baru berdiri nih. Baca surah langsung sujud. Bukan sujud tilawah, bukan, lupa dia ruku. Dicuri buat setan tadi. Kadang ada lagi salat itu nengokin orang lalu. Mau aja lah dia salat. Oh, di situ. Atau agak ke belakang atau apa. Buka pintu orang tuh sambil sholat. Tengoknya orang. Itu setan yang nyuruh tuh. Ada aja. Makin jauh, makin banyak gangguan. Kalau ada cicak, ini kan mungkin agak susah cicak datang gitu. Karena dingin itu ya. AC, bisa juga. Ya. Namanya hewan ya. Dilewat cicak di situ. Dia situ ditengoknya cicak. Setan yang nyuruh itu. Curi pandangan kita. Makanya kiblat sholat itu, kiblat mata ini ke tempat sujud. Kiblat ini ada 4 macam. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat badan ke Ka'batullah, kiblat hati kepada Allah, kiblat doa ke langit. Ya, kiblat doa ke langit. Maka di mana saya kita duduk kayak gini, doa, kiblatnya langit. Arahnya bukan bermakna Allah Ta'ala itu mengambil tempat di langit. Maha suci Allah. Karena sebelum ada langit, di mana rupanya Allah bertempat? Ada dalam ayat Quran dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat, kamu yang ditanya. Kamu buat apa, kamu dihukum. Allah tidak. Jadi sama Allah itu jangan banyak tanya. Kita cukup pelajari. Pertanyaan kepada Allah itu jangan sama pertanyaan dengan manusia. Kalau sudah menanyakan di mana, itu untuk makhluk. Nggak bisa untuk Allah.
Di mana si Paulan? Di sana. Ada tempatnya. Allah kalau tanya di mana Allah? Emang Allah bertempat? Maka dikatakan dalam ayat lain, laisa kamisli syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Mukhalafatuhu lil hawadis dalam kaji sifat 20. Ya. Kalau seandainya bertempat macam ini nih. Gelas ini tempatnya lebih kecil dari talam ini. Maka dia bisa diduduk sini. Karena dia kecil maka bisa menerima tempat. Tapi kalau seandainya dia lebih besar, maka contoh ini apa? Gelas. Saya mau masukkan kitab. Tak cukup. Kalau maha besar itu tidak bisa makhluk menerimakan ciptaan, dia maha. Itu logika tuh. Begitulah kajian dalil itu ada dua. Namanya dalil nakli, Al-Quran hadis, dalil akli, pakai akal. Itu. Maha suci Allah Ta'ala dari tempat. Jadi kayak mana pertanyaan ada ayat itu, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas aras. Ala itu di dalam tata bahasa Arab, itu isti'la. Isti'la itu artinya di atas. Di atas tuh bisa begini. Bisa juga atas di sini, tanpa nyentuh. Atas juga. Ini lobe di atas kepala saya. Tapi jam itu di atas saya juga. Atas yang mana maksudnya nih? Ada juga atas itu hissi. Hissi itu anggota badan. Panca indera. Ada juga maknawi. Atasan kamu. Maksudnya memang di atas dia. Kan pemimpin. Ada bahasa Jokowi telah menjabat kepresidenan periodenya, ya, atau duduk di atas kursi kepresidenan selama 2 periode. Emang betul duduk dia? Duduk aja kerjanya, tak ada yang lain. Ya, atau memegang kekuasaan, pegangnya saja itu. Memegang kursi kepresidenan, memegang saja. Itu namanya majas. Bapakmu membanting tulang siang dan malam. Betul, dibantingnya tulang. Itu bahasa gitu. Jadi bahasa Arab itu ada juga seperti itu. Isti'arah, meminjam. Itu. Seperti itu bapak-bapak, ibu jamaah yang Allah muliakan. Balik kita cerita kitab Kifayatul Muhtadi ini. Jadi dikatakan di sini bermula rukunnya itu 17 perkara. Berapa Pak? 17. Rukun salat itu 17. Dalam kitab lain 13. Karena ada rukun salat 13. Di sini dipecah. Ada tambah 4. 13 tambah 4 kan 17. Kalau yang di kitab lain itu tumak ninahnya disatukan dengan rukunnya. Maka ruku beserta tumak ninah. Menurut yang 13, tumak ninah tak masuk rukun. Ya. Yang penting ada di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, makanya salat tarawih yang kencang itu macam di Jawa itu menurut dalam pandangan kitab Bajuri itu udah sah itu. Karena yang penting rukun 13 tadi terpenuhi. Tapi kalau yang dipakai 17 tak sah. Karena kenapa? Tumak nina itu termasuk rukun daripada 17. Ya. Ruku, lalu tumak nina ketika ruku, i'tidal, lalu tumak nina ketika i'tidal, sujud, lalu tumak nina ketika sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu tumak nina. Jadi kan tambah 4 tumak ninanya, jadi 17. Tadi ada yang saya kurang pahamkan. Jadi kalau syarat itu adalah seperti ruh. Sedangkan rukun itu seperti kepala. Mungkin semalam itu ada saya nyerempet situ atau lupa saya. Di leher itulah rukun. Kalau tak dikerjai, Fatihah termasuk juga seperti tahiyat. Tahiyat itu tasydid pada tahiyat itu rukun. Kurang saja batal salat. Tahiyat. Maka membacanya at-tahiyatul. Tahiyatnya, tasydidnya itu, sabdunya itu harus disebut. Kalau kurang, berarti kurang baca, tak sah tahiyatnya. Ya. Itu kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaik. Jangan baca assalamu alaika. Ringan dia. Begitu juga Fatihah itu. Ada yang tasydidnya harus dibaca juga. Ya. Jadi tasydidnya juga ada dibaca. Jadi ini kita masuk dan dibilangkan dia kebanyakan ulama 13 jua dengan dijadikan tumak ninda pada tempat yang 4 itu rupa yang mengikut bagi segala tempat itu. Maksudnya itu yang saya jelaskan tadi, yang 13. Ada pendapat.
Pertama, segala rukunnya itu niat. Dan makna niat akan suatu itu menyengaja suatu beserta dengan memulaikan perbuatannya, dan ada bagi niat 3 syarat dan 2 wajib adapun syaratnya. Ada 3 syarat dan 2 wajib, dua rukun. Adapun syaratnya pertama qasad, dan yaitu menyengaja dengan hati bagi salat, seperti bahwa ia ingatkan di dalam hatinya pada permulaan salat bahwa ia akan mengerjakan salat, maka dengan syarat yang pertamanya ini sempurna syarat niat. Jika ada salat itu salat sunat mutlak. Jadi kalau salat sunat mutlak, salat tak berhubungan dengan perkara waktu itu, ya, bukan ba'diyah, bukan qabliyah, bukan duha. Salat sunat mutlak. Salat sunat aja. Usalli. Allahu Akbar. Ya, usalli itu qasad itu. Artinya aku salat, udah. Karena ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Ada 3. Kalau qasad tok saja, usalli saja, itu sudah sah. Salat sunat mutlak. Kerja dalam hati, bukan ucup lisan ini ya. Mahalluha al-qalbu. Letak niat itu di dalam hati. Hati mana nunjuk? Kalau hati mana tunjuk? Hah? Apa Pak? Kanan apa kiri? Hah? Kiri. Kanan. Kiri. Islam, jantung itulah hati. Jantung ini. Cuman kalau dalam dunia medis tunjuknya di sini kan. Ya. Karena yang bisa berbolak-balik, berdetak itu ini jantung ini. Maka yang berbolak-balik itu ya muqallibal qulub. Mungkin definisi pengertian jantung sama hati dengan dunia medis berbeda. Jadi kalau orang ketakutan di sininya itu berdebar itu. Orang takut, terkejut. Yang ini malah kurang gitu. Ini jadi organ saja, organ mati. Organ yang tidak seperti ini, maksudnya hidup ya. Tidak seperti ini. Kalau orang sakit jantung itu kan apa itu ya? Sini. Itu siklusnya seperti itu. Jadi balik kita cerita apa ya? Makanya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dia itu pengkaji mazhab Syafi'i, imam Masjidil Haram pada saat itu dari Nusantara. Al-Jawi Al-Bantani orang Jawa ya. Jadi dia tulis ada kitab Nihayatuz Zain ya. Jadi menurut versi dia, meletakkan tangan itu ketika bersedekap sama juga dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri. Dalam kitab I'anatul Talibin juga seperti itu. Meletakkan tangan itu ketika salat. Ini garis, taruh di tengah, ini di tengah. Ya. Lalu di sini agak sedekap menurut versi dia. Ya. 3 jari di bawah nenen, di bawah susu. Di sini taruh. Agak miring nampaknya. Agak miring. Karena kenapa? Letak hati itu. Ya. Jadi qulubul mu'minin Baitullah. Hatinya orang beriman itu rumah Allah. Maksudnya ingatan dia situ. Jangan dipahamkan secara zahir. Bukan. Tapi pengertiannya apa? Ketika hati itu terisi ingat sama Allah, ini kan ada bahasa majas nih, istiarah, disimpan dipinjam gitu. Jadi kalau tenang hati orang beriman itu kuncinya situ. Maka hidupnya itu akan mudah. Ingatnya sama Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati ini bisa tenang. Ingat sawit jatuh harganya stres. Ya kan? Ingat sawit dicuri buat ninja stres. Istri lari, anak lari stres. Kendaraan dicuri stres. Tapi kalau semuanya diingat sama Allah, udah ketentuan Allah. Tapi kita tidak disuruh untuk berpasrah. Tetap upayakan yang terbaik. Gitu. Jadi makanya menurut Imam Nawawi, tapi kalau ada yang buat begini, ya lazim saja. Tentang masalah ala sadri itu, kalau fikih Syafi'i tak ada ya, fikih Syafi'i itu tidak ada sampai yang begini gitu, nggak ada ya. Yang begini tak ada itu. Yang apalagi begini nggak ada itu. Syafi'i ya, karena kita ini Tapi kalau di luar ya terserah, pendapat ya namanya. Pendapat. Ulama kan banyak. Cuma itu bersedekap seperti itu.
Imam Syafi'i. Kalau saya belajar gitu. Kalau ustaz lain mungkin ada versinya, tergantung dari mana dia mengambil gitu. Ilmu itu kan sanad. Hati sanad itu dari mana dia dapat gurunya. Gitu. Jadi semuanya itu benar. Yang penting dia sedekap. Tak sedekap pun nggak apa-apa karena sunat. Jangan gara-gara sedekap berkelahi sampai nyesat-nyesatin. Neraka kau, bid'ah kau, sesat kau. Begitu mudah. Sedangkan perkara itu adalah sunat. Sunat. Meletakkan tangan itu sunat, nggak wajib. Itulah perlunya belajar fikih itu. Yang penting rukunnya cukup. Sedekap itu nggak masuk rukun. Berdirinya. Yang penting jangan pula dia berkacak pinggang ini gini pula. Allah. Ya. Yang taruh gini tadi jangan pula Allah. Udah dia. Kena samping nih. Senak pula dia gini tuh kan. Karena memahamkan ala sadri itu, ya ginilah ya. Saya tamsil lah sama Bapak. Saya minum dulu. Bapak nengok perbuatan saya ketika saya berdiri gini kan. Lalu saya begini. Apa yang tergambar? Begini. Apa yang tergambar? Kalau saya begini. Apa Haji? Apa? Apa yang tergambar? Atau gini aja lah. Begini. Apa yang tergambar? Apa menurut Pak Haji? Berdiri tegak. Ada bisa pendapat lain? Termenung. Udah lain lagi pendapat. Pada perbuatan satu ada yang lain? Kedinginan. Apa lagi? Mandorin orang bisa nggak? Nunggu? Sakit perut? Atau deh? Gitu. Jadi satu perbuatan bisa muncul banyak makna. Begitu juga lah dalam menyikapi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh. Jadi ulama itu nengok sudut ini. Contoh, kenapa kalau di dalam Al-Quran itu ada aulamastumun nisa, batalin wudu. Apa nyentuh perempuan? Apa maksudnya jima? Setubuh. Dalam Syafi'i, wudu nyentuh perempuan yang dia ajnabi, yang boleh nikah samanya, batal wudu. Kan gitu. Yang mahram tidak. Anak, ibu, ponakan kandung, ya, itu seperti itu. Mertua, menantu, saudara sesusu, kan gitu. Kan ada kajian-kajian seperti itu. Tapi kalau dalam Hanafi, ya harus jima itu yang batalin. Karena syahwat dia. Itu memahamkan satu ayat saya bisa, maknanya berbeda. Dan itu jauh dari dulu itu sudah ada. Sudah ada. Udah, kita balik kepada kitab ya. Jadi disengaja dengan hati, itu namanya qasad. Seperti bahwa ia ingat di dalam hatinya pada permulaan salat bahwa ia mengerjakan salat, maka dengan syarat yang pertama ini sempurna syarat niat jika adalah dia salat sunat mutlak. Yaitu seperti 2 rakaat salat tahiyatul masjid, salat sunat wudu katanya seperti itu. Dan salat istikharah dan salat sunat tawaf dan ihram. Di sini dimasukkan seperti itu. Yaitu seperti apa yang dimaksud salat sunat mutlak itu dia tahiyatul masjid kan kapan saja bisa masuk tuh. Ya. Cuman ini memang ada beberapa kajian. Jadi kalau masuk tahiyatul masjid pula ketika ba'da ba'da asar, apa itu termasuk salat sunat mutlak itu. Karena setelah asar itu kan nggak boleh salat sunat. Ya, masuk masjid, tahiyatul masjid kan masuk itu, penghormatan. Mungkin ada yang menyikapi maksudnya salat sunat tapi tak ada pendabalan pemberian nama tahiyatul masjid gitu. Karena asal masuk masjid dihormati gitu. Hanya salat sunat mutlak tok aja, usolli raka'ataini, usolli sunatan raka'ataini gitu. Atau usolli sunatal mutlaki gitu. Wallahu alam. Lalu dikatakan di sini, jika salat itu sunat mutlak dan yaitu tiap-tiap salat yang tiada baginya sebab atau yang dihubungkan dengannya. Ini berarti sebab. Kalau tidak ada sebab, yang ini tadi ada sebab. Masuk masjid sebabnya. Gitu kan? Masuk masjid sebabnya masuk tahiyatul masjid. Itu bukan sunat mutlak. Udah itu lagi sunat wudu. Saya ada baca tapi lompat ini. Salat istikharah meminta pilihan. Walaupun satu bisa minta pilih. Salat sunat tawaf, ya, tawaf dia. Udah itu lagi salat ihram, salat sunat ihram. Seperti itu. Jadi kalau ini masuk dulu baru tahiyatul masjid.
Wuduk dulu baru wuduk. Wuduk dulu baru sunat wuduk. Ya, ada masalah minta pilih, baru sholat sunat istikharah, minta pilih kan. Itu ya. Udah itu lagi, ini kalau cerita dari kitab ini berarti tawaf dulu baru sholat sunat. Ihram dulu baru sholat sunat. Begitu, bukan sholat sunat dulu baru ihram gitu. Dan syaratnya yang kedua itu ta'yin. Tadi ada qasad, yang kedua namanya ta'yin. Satu namanya qasad, menyengaja, kedua namanya ta'yin. Yaitu menentukan salat. Maka dengan syarat yang pertama, dan yaitu mengqasadkan perbuatannya seperti yang telah terdahulu itu, dan dengan syarat yang kedua yaitu ditakyinkan dia sempurna salat niat jika adalah salat itu yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab seperti salat sunat hari raya. Jadi dia tanpa ta'arud ya, tanpa fardu, tanpa sunat udah jadi sunat. Contohnya habis maghrib tadi, usallil maghribah, sengaja aku salat sunat maghrib itu dah rakaat ini. Usallil maghribah saja sudah cukup. Usallil maghribah. Tapi kalau dia usalli fardal maghribi, berarti fardul maghrib. Tapi kalau usallil maghribah berarti maksudnya sunat. Sunat qabliyah ba'diyah. Adapun mustaqbilal kiblati, adaan, makmuman, imaman, itu tambahan. Tapi kalau dalam salat berjamaah, pokok untuk mendapatkan nilai berjamaah. Makmum harus makmuman, imam harus imaman. Jadi sengaja aku salat sunat maghrib udah cukup. Karena udah otomatis 2 rakaat. Karena yang paling penting itu qasad, ta'arud, ta'yin tadi. Qasad dan ta'yin. Jadi ta'yin dijelaskan apakah salat maghrib, apakah salat isya, itu. Tapi kalau ta'arud itu untuk sunatnya, sunatkah apa farduka gitu. Udah itu lagi dikatakan di sini, jika ada salat itu yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab seperti salat hari raya, yaitu raya puasa dan raya haji, dan kusufain, gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, dan salat minta hujan, dan sunat rawatib. Jadi kalau orang membaca begini, usallil aidah, sengaja aku salat sunat salat hari raya, sengaja aku salat sunat 2 hari raya, tanpa usolli sunata aidil fitri gitu. Itu. Atau usolli sunnatan li aidil fitri, kan gitu ya. Sengaja salat sunat untuk aidil fitri. Karena sebetulnya tak ada fardu aidil fitri, enggak ada. Pasti sunat. Istikharah itu apa, istisqa itu minta hujan itu enggak ada fardu istisqa. Ya. Enggak ada. Makanya enggak perlu pakai fardu atau fardhah gitu. Itu tentang niat. Adapun mengucapkannya itu sunat. Yang usolli itu. Tak diucapkan tak batal. Karena niat itu tadi sebagaimana yang saya katakan di dalam hati. Dan letaknya adalah di awal pekerjaan. Jadi kalau sebelum dikerjakan, belum niat, baru namanya azam, baru berwudu, mau sholat. Belum pasti dia tuh sholat. Boleh jadi habis wudu tuh nanti, entah ada pula orang nawarkan minum dulu dia. Azam namanya itu, tekad. Dari rumah, udah wudu itu pasti mau sholat. Letak niat itu di awal melaksanakan. Mana itu di takbiratul ihram. Beda kalau puasa. Kalau puasa bisa dimalamkan. Karena susah mau menempatkan ketika waktu azan subuh. Itu beda. Karena niat puasa itu dimalamkan. Kalau yang lain itu di awal perbuatan. Seperti itu. Ya. Berapa lama lagi? Pak, 15. Nanti payah pula tanya jawab tak ada. Itu. Saya ini kalau apa suruh aja nih, kitabnya masih tebal. Tanya jawabnya kan. Untuk menambah pemahaman itu kan harus ditanya. Gitu. Ada satu tempat taklim itu. Udah nanya aja lah, Pak tadi. Nanya aja terus. Awak yang kualan. Iya. Karena sebetulnya ini kan orangnya banyak, pasti masalahnya juga banyak. Ya. Yang jomblo masalahnya pasangan. Yang ada anak masalahnya anak. Ya. Manusia ini kan makhluk masalah. Pasti ada masalah. Selagi hidup pasti ada masalah. Enggak mau ada masalah. Iya, mati pun setelah itu ada masalah. Tak ada yang tak ada masalah. Itu. Dah.
Kalau ibu yang belakang, kalau malas mau nanya, itu besok kalau ada kesempatan atau sudah dibuat saya kurang tahu, ditulis di kertas. Ditulis di kertas nanti dititip. Ditanya, dibaca di sini. Ya. Nanti disediakan kertas ditulis. Atau entah dari rumah dulu. Ditulisnya macam daftar belanja. Nomor 1 Ustaz, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 20 katanya. Kan ini enggak menjawabnya. Dah. Udah itu lagi di sini dikatakan, yaitu segala salat sunat bagi salat yang 5. Itu salat sunat rawatib. Rawatib itu teratur. Ada orang buat zuhur 4 rakaat, Ustaz. Qabliyah. Ada yang bahkan ba'diyah, ada yang asar gitu. Yang dia muakkadnya 2. Yang 2 itu ghairu muakkad. Ya. Jadi yang dibuat oleh masyarakat kita itu yang muakkadnya. Ada 2 rakaat. Betul kalau hadis itu 4. Tapi jangan pula mencap orang ini enggak buat 4 nih, berarti ini enggak sesuai sunnah nih. Ada hadis yang lain 2, yang muakkad dikuatkan, yang 2 lagi tidak. Kalau dia mau tambah. Karena menurut hitungan itu salat rawatib beserta nanti ditambah dengan witir itu ya. Totalnya juga 17. Oh, apa namanya itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Berarti 4 tambah 4 udah 8 tambah 2, ya kan? Berarti 10. 2 rakaat setelah maghrib. Berarti sudah 12, ya kan? Udah itu lagi 3 rakaat setelah Isya. Setelah Isya itu 1 witir, 2 ba'diyah. Jadi berapa itu? 15 ya. Nah, ditambah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 17. Totalnya 17 juga. Sama dengan salat wajib. Salat wajib 17, yang sunat juga 17. Nah, jadi yang sebelum Isya itu hukumnya ghairu muakkad, tidak begitu kuat. Maka sebahagian ada yang tidak mengamalkan. Ibaratnya gini, taklim nih agak lama kan gitu kan. Sampai ibaratnya kiranya udahlah temakan waktu gitu ya. Udah qabliyah enggak dibuat, langsung Isya. Ada yang begitu. Karena kan saya katakan tadi inna fadlal ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih tinggi daripada keutamaan beribadah. Dalam beberapa kitab satu bab belajar ilmu lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Gitu ya. Dah. Udah itu lagi dikatakan di sini qabliyah dan ba'diyah, jika ada bagi fardu ba'diyahnya sama ada yang muakkad dan yang tidak muakkad dengan sunat duha dan tarawih dan witir gitu ya. Jadi sunat duha, tarawih, witir itu sunat muakkad. Ada anjuran, ada hadisnya untuk dikokohkan, untuk didawamkan, untuk senantiasa dibuat. Begitu. Witir itu untuk orang yang hafal Quran, bahkan ada hadis autiru ya ahlal Quran, berwitirlah wahai penghafal Quran, untuk menjaga. Kalau mau ngulang hafalan, sunnahnya itu di salat sunat, bukan di salat wajib. Karena kalau salat wajib dibuat sampai 2 halaman, 3 halaman, 10 lembar, 1 juz, goyang kaki belakang tuh. Oh, gitu. Besok nggak maulah salat sama imam ini, lama betul. Sempat pula dia terkentut pula ya kan. Oh, tengok tempatnya, kecuali sudah sepakat gitu ya. Dah. Oh, contohnya gini kan, macam masjid ini. Kita booking hafiz Quran 30 juz untuk bulan Ramadan. Gitu kan? Jadi nanti salat 1 malam tuntas 1 juz. 1 bulan tuntas 30 juz. Jadi tidak lagi itu tadarus. Tapi balik jam 11. Habis itu orang tak usahlah salat situ lama jam 11 gitu. Iya. Sekarang kan jamaah ini kan kalau bisa ada banding masjid mana yang paling cepat gas imamnya. Patas, Fatihah 1 napas. Oh, itu ada begitu. Patas, Fatihah 1 napas. Bukan cepat dan terbatas. Fatihah 1 napas. Ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin gitu ya. Udah selesai. Amin gitu. Dah. Dan yaitu ta'arud akan fardunya, dan jikalau adalah fardu itu fardu kifayah sekalipun, jadi harus ada itu fardu kifayah. Itu termasuk fardu kifayah itu pada salat mayit ya.
Usalli ala hadal maiti arba'at takbiratin. Fardol kifayati. Iya. Usalli ala hadal maiti arba'at takbiratin fardol kifayati. Gitu. Jadi itu ada fardunya. Usalli ala hadal maiti atau usalli ala hadhil maitati kalau perempuan. Gitu. Atau kalau anak-anak kecil usalli ala hadat tifli. Ya, atau usalli ala hadhi tiflati. Fardal kifayati, arba'ah takbiratin atau arba'ah rakaatin fardal kifayati, terserah seperti itu. Yang penting niat itu dalam hati. Itu harus ada ta'arud, pensifatan. Apa sifat sholat itu, fardu apakah sunat? Itu sekelumit. Jadi hari ini kita bahas tentang masalah niat dulu. Ya. Dari itu kita kembangkan Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Ibu di belakang mau tanyakan? Dipersilakan. Makasih, demikian. Sekira ada 10 menit lagi ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada mau tanya? Pak Haji, ada mau tanya? Silakan Pak. Dalam hadis ada disebutkan bahwa kalau kita bisa menjaga 12 sholat sunat itu dikabulkan Allah rumah di surga. Nah itu apa aja Ustaz? Iya. Oh iya, itu yang dua-dua tadi Pak, tak jadi 4. Dia yang mau akad saja tuh. 2 zuhur, 2 qabla zuhur, ba'da zuhur, qabla asar, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, qabla subuh. Jadi kalau kita tarik subuh sebelum rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu yang paling tinggi salat sunat untuk rawatib di situ. Dan itu ba'diyah isya. Jadi 4 ya. Ba'diyah maghrib jadi 6. Ya. Qabliyah zuhur 2. Jadi 8. Ba'diyah zuhur jadi 10. Qabliyah asar jadi 12. Nah itu aja Pak. Berarti dia sunat muakkadnya saja. Coba kita susun biar cantik sedikit ya dari zuhur. Kenapa zuhur saya pilih? Karena salat yang wajib pertama untuk Rasulullah SAW setelah penjemputan Isra Mi'raj, apa salat pertama? Zuhur. Nabi balik subuh. Subuh belum ada ketentuan. Baru balik aja. Kapan diajar? Zuhur. Ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Jadi di depan Rasulullah itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu guru Rasul. Nyontohnya kayak gitu. Dia kan membawa wahyu. Kayak mana cara sholatnya. Jadi sambil nengok. Cuma malaikat Jibril tak cukup syarat. Dia nggak kelihatan buat mereka. Kan harus hadir. Harus ada jisim nampak gitu. Bukan jismul latib. Ya, bukan tubuh yang kecil, bukan halus. Zuhur qabliyah sebelum. Ba'diyah sesudah jadi 4. Kan kita cerita dua-dua. Asar sebelum jadi 6. Ba'da maghrib 2. 8. Ba'da isya 2. Qabliyah subuh 2. Jadi 12. Yang saya sebut 17 tadi Pak, karena ditambah yang modelnya ghairu muakkad gitu. Termasuk witir. Nah, jadi 17. Seperti itu. Bahkan ada yang mendasarkan 20 sehingga 1 hari 1 malam itu salat tarawih yang mematok 20 itu 20 itu. 4 sebelum, 4 setelah zuhur, sebelum asar 4 udah 12 tuh ya. Setelah maghrib berapa itu? 2. Jadi berapa? 14. Ya, 14 ya. Sebelum isya 2. 16. Setelah isya 2. 18. Sebelum subuh 2. Nah, itu 20. Dasar itulah sebetulnya salat sunat tarawih itu adalah padanan 1 hari dilakukan salat sunat rawatib itu. Ada yang mengatakan gitu. Wallahu a'lam. Pendapat ulama banyak. Jadi dijaga, yang penting dawam, disenantiasakan. Arti dawam itu senantiasa dijaga. Dan di dalam hati harus dijaga sifat jangan masuk dari babut ta'ah kita al-kibru, takabbur, jangan. Ya. Orang bisa amalan tak diterima sebab ada babut ta'ah, pintu ketaatan tapi dia sombong. Gitu. Tetap tawadu. Tuh, gitu. Dia ada iblis itu yang membuat dia keluar dari surga kan sebab itu. Dalam kitab ini ya, Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid,
Iblis itu ibadahnya 770.000 tahun. Tak dipandang oleh Allah walaupun ahli ibadah. Karena ana khairum minhu, aku lebih baik daripada si Adam. Ya. Rasa sombong itu. Ada yang lain? Ya, silakan. Dengar sholat sunat setelah Jumat itu ada datang para kacau sudah. Ya itu tadi, menyerupai dengan zuhur. Di dalam kitab Hasya Bajuri, ya, Jumat itu sebetulnya nggak ada. Jumat itu sebetulnya sholat zuhur yang dikosor. Makanya 2 rakaatnya di mana? Udah masuk. Maka 2 rakaatnya di mana? 2 khutbah itu menempati 2 rakaat pada zuhur. Adapun ba'diyah qabliyah itu menyerupai dengan zuhur. Kalau di masjid dibuat 4, muakkad sama ghairu muakkad. Kalau di rumah karena tantangan rumah lebih berat, maka di rumah cuma 2. Begitu baiknya. Kalau di masjid itu karena mudah kan habis itu 4 dibuat. Ba'diyah Jumat itu. Tapi kalau di rumah 2 saja. Ya. Saya ambil Pak ya. Udah.